ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari salah satu kebahagiaan di dalam hidup ini, kita mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketepatan perintah, ketepatan di dalam menjalankan perintah adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala keadaan. Kita masih di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sebuah sunnah yang indah sekali. Ketika seorang itu mendatangi masjid, dia datang berpagi-pagi lebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membawakan sebuah hadits. Di dalam hadits ini menjelaskan dari sunnah-sunnah yang sangat indah sekali dan banyak hal dari kebaikan di dalam hadits yang mulia ini. Hadits ini pada asar riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun riwayat yang saya bacakan ini dari Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah." Salat seorang secara berjamaah itu lebih utama daripada salatnya di rumah atau di pasar. Lebih banyak sebanyak 25 derajat. Jadi ini perbandingan ya antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Pada sholat berjamaah itu lebih dilipat gandakan menjadi 25 derajat. Dan di sebagian riwayat disebutkan 27 derajat. 27 derajat. Dan perbedaan di dalam 25 atau 27 ini dua lafaz berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian ulama menghubungkan hal tersebut pada kualitas sholat berjamaahnya dari sudut khusyuknya, tumakninanya, kemudian memenuhi kriteria sholatnya secara khusus maupun sholatnya secara berjamaah. Kemudian di kelanjutan hadits diterangkan kenapa ada pertautan derajat. Derajat-derajat yang sangat besar ini, 25 derajat di riwayat Muslim ini. Sebagian riwayat 27 derajat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu." Hal tersebut karena salah seorang di antara mereka berwudu dan memperbagus wudunya. Ya, dia berwudu dari rumahnya dan memperindah dari wudunya, memperbagusnya. Iya. Thumma atal masjidah la yuridu illa shalah. Kemudian dia datang ke masjid. Tidak ada maksud lain datang ke masjid kecuali untuk sholat. Falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat untuknya satu derajat. Diangkat untuknya satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah.
akan digugurkan, dihapus darinya satu kesalahan. Ini diantara pertautan derajat ya, langkah-langkah yang sangat banyak yang dilangkahkan oleh seseorang ke masjid, itu menjadi sebab derajatnya diangkat, setiap langkah derajatnya diangkat, dan setiap langkahnya dihapuskan satu dosanya. Kemudian di kelanjutan hadits dikatakan faida dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya tahbisu. Kalau dia sudah masuk masjid, maka dia terus di dalam hukum orang yang sedang sholat, sepanjang sholat itu yang menahan dia di masjid, tetap berada di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat itu terus bersolawat mendoakan salah seorang di antara kalian sepanjang dia di tempat duduknya yang dia sholat di situ. Yaqulun, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah beri taubat kepadanya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Sepanjang dia tidak mengganggu orang di dalamnya dan sepanjang dia tidak berhadas atau tidak berbuat perkara baru. Jadi ini dari hadits Rasulullah SAW, banyak sekali sunnah-sunnah dan hukum-hukum serta wijangan-wijangan berharga untuk seorang muslim di dalam hadits ini. Ya, hal yang pertama yang ditegaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di atas sholat sendirian. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu bukan hukumnya sunnah, tapi kewajiban atas laki-laki yang tidak memiliki udzur. Dan ini pendapat lebih dekat karena didukung oleh banyak pendalilan di dalam hal tersebut. Dan juga di dalam hadits yang mulia ini dari sunnah, seorang ketika akan ke masjid, dia berwudu di rumahnya. Dia berwudu di rumahnya. Kemudian dia ke masjid. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dari As-Sunan Al-Mahjurah, dari sunnah yang banyak ditinggalkan. Kata beliau, minas sunanil mahjurah inda katsiri minan nas, dari sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, yaitu seorang muslim keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu dengan niat untuk sholat saja. Jadi dia keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niatnya untuk sholat. Niatnya untuk sholat. Dan di dalam hadits ini juga dari sunnah adalah ihsanul wudu. Soalnya itu mempercantik wudunya. Berwudu dengan paling baiknya, paling sempurnanya. Berwudu dengan paling sempurnanya. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan singgung beberapa hal yang terkait dengan masalah wudu ini. Kemudian di dalam hadits ini juga dari manfaat dan pelajaran yang sangat berharga bahwa seorang hamba itu selalu ada keterkaitan hatinya dengan masjid. Karena itu di dalam agama ini kita diperintah untuk sholat berjamaah, kemudian
kita diberi keutamaan siapa yang di masjid, dia menunggu sampai waktu sholat berikutnya, maka menunggunya di masjid walaupun dia cuma duduk, itu dihitung seperti hukum orang yang sholat, dapat pahala sholat. Karena syariat kita itu selalu memberikan dari tuntunan-tuntunan yang membuat seorang muslim itu terikat hatinya dengan masjid. Dan apabila hatinya itu terikat dengan masjid, maka itu adalah keutamaan yang besar. Karena di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Hari tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Jadi ini 7 golongan khusus dapat keutamaan di hari kiamat. Dan salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Ada keterkaitan dengan sholat, senang berjamaah, senang duduk di masjid, sedang berzikir di masjid, membaca Al-Quran, menghadiri majelis taklim, ya, belajar di masjid dan seterusnya. Dari hal-hal yang membuat hatinya itu bergantung dengan masjid. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat dari pelajaran bahwa seorang itu selalu menjaga kebersamaan bersama umat Islam. Karena sholat berjamaah tujuannya adalah menjaga kebersamaan, membangkitkan persaudaraan, mengukuhkan dari ukhuwah, dari kesatuan. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bagaimana aturan agama mengatur di dalam kehidupan supaya tetap rapi, di bawah perintah. Karena berjamaah itu dipimpin oleh imam. Terbiasa dia mengikuti gerakan imam. Maka pada wilayah yang sifatnya umum, kepada kepimpinan negara, dia juga taat pada hal-hal yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang dianjurkan di dalam agama. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat keutamaan seorang yang duduk di masjid. Jadi kalau dia duduk di masjid, mengambil sekedar duduk, menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia dihukum orang yang selalu sholat, mendapatkan pahala sholat. Dan di sini juga terdapat dari fikih bahwa siapa yang selesai sholat, maka dia tetap di tempat sholatnya. Ya, agar supaya dia dapat doa malaikat. Karena doa malaikat di sini luar biasa yang mendoakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, beri taubat kepadanya. Dan itu luar biasa ya, dapat doa yang luar biasa dari para malaikat. Karena itu seorang hamba berusaha untuk selalu dia berada di tempat sholatnya. Dan di sini dari sebagian dari umat Islam, kalau ada yang selesai sholat berjamaah, kemudian langsung berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Dan ini keliru ya, dia akan luput dari pahala ini. Tempat sholat itu dari tempat dia berdiri, tempat dia sujud. Ya kalau dia perlu misalnya habis sholat dia perlu bergerak, berpindah tempat, jangan dia mundur ke belakang. Sebab itu dia keluar dari tempat duduknya, tapi dia maju ke depan. Atau lebih ke depan lagi, tapi masih di batasan tempat dia sholat. Di batasan tempat dia sholat, agar supaya dia dapat dari keutamaan ini. Tapi perhatikan di sini ada 2 syarat. Malam yu'di walam yuhdith. Sepanjang dia tidak mengganggu. Nah ini dari keluhuran Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits mutawatir, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya dia tidak mengganggu di kanannya ataupun di kirinya. Ya dan ini gangguan ini banyak bentuknya ya.
Ya subhanallah. Memang berzikir itu disyariatkan, menjaharkan zikir selepas sholat disyariatkan, tapi orang menjaharkan berzikir sendiri-sendiri. Ya, adapun seorang mengambil mikrofon, kemudian dia berzikir dengan suara yang besar, ya, ini mengganggu orang yang sedang sholat. Ada yang menyempurnakan sholatnya, ada yang terlambat, yang berzikir di sana membesarkan suaranya di atas suara orang lain. Ini dari kekeliruan. Ya kalau dia mau menjaharkan zikirnya, dia jaharkan sendiri. Ya, dia besarkan sendiri. Tapi jangan diambil mikrofon, dia kacaukan semua orang yang sedang beraktivitas. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah bahwa semua dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sebagian dari kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lainnya dalam bacaan. Ya, jadi ingat, sepanjang dia tidak mengganggu. Dan yang kedua, sepanjang dia tidak melakukan hadas di situ. Hadas di sini ada dua penafsiran di tengah para ulama. Ada yang menafsirkan hadas, dia berhadas, buang angin atau batal wudunya yang semisal dengannya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa berhadas di masjid itu, apalagi disengaja, itu hal yang makruh ya. Sebab masjid itu tempat yang baik, tempat berkumpul dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, misalnya batal wudunya di masjid, dia keluar tidak sengaja, maka itu nggak ada masalah insya Allah. Tapi bersamaan dengan itu, dia luput dari keutamaan ini kalau dia sudah berhadas. Dan tafsir yang kedua al-hadas adalah berbuat perkara baru, mengadakan perkara baru. Ya kalau dia duduk di masjid, dia mengadakan bid'ah, perkara baru yang tidak disyariatkan, maka ini hati-hati, dia tidak akan dapat doa dari para malaikat. Tidak didoakan oleh malaikat dengan doa ini. Sebab dia berhadas, apalagi kalau dia mengadakan bid'ah, itu malah dapat laknat. Ya, karena telah syahadar Nabi SAW melaknat dan mendoakan laknat bagi orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Karena itu beragama itu indah, mudah. Kita jalankan dari tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya, kita cukupkan dengan hal tersebut, maka kita di atas kebaikan, di atas pahala yang sangat besar. Tidak perlu menambah-nambah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam.